Di dunia di mana superhero mendominasi, Marvel dan DC telah lama mendominasi lanskap komik. Cerita-cerita mereka telah mendefinisikan generasi penggemar, menawarkan pertarungan spektakuler, karakter kompleks, dan kisah mitos tentang baik versus buruk. Tapi bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa ada sebuah serial yang tidak hanya menantang raksasa-raksasa ini, tetapi dalam banyak hal membuat mereka kelihatan buruk. Homelander? You boys okay? Selamat datang di The Boys, sebuah acara yang tidak hanya menceritakan kisah tentang superhero, tetapi mendefinisikannya kembali. No, you stay back! All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! Mari kita selami mengapa serial revolusioner ini adalah pengubah permainan dalam genre superhero, dan mengapa mereka dapat membuat Marvel dan DC kelihatan tidak kompeten. Di jantung The Boys adalah elemen paling provokatifnya, kritik yang sangat jujur terhadap budaya superhero. Sementara Marvel dan DC sering menggambarkan pahlawan mereka sebagai teladan kebajikan, The Boys mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Superhero dalam alam semesta ini sangat cacat, terkorupsi oleh ketenaran, kekuasaan, dan kepentingan korporat. Twist ini memberikan perspektif segar yang jarang dijelajahi dalam cerita superhero tradisional. The only man in the sky is me. The fuck did she bite off her own tongue? Stormed from $1 Million Baby to herself. It was horrible. Tidak seperti pahlawan konvensional Marvel dan DC yang sering bekerja dalam batas-batas kode moral semesta mereka masing-masing, karakter dalam The Boys beroperasi di dunia di mana moralitas sangat kabur. Butcher, Huey, Mother's Milk, Frenchie, dan Kimiko bukanlah pahlawan tipikal. Mereka didorong oleh dendam pribadi, rasa keadilan, dan kesediaan untuk melanggar semua aturan untuk mencapai tujuan mereka. Pendekatan The Boys terhadap pengembangan karakter adalah cara lain di mana ia melampaui Marvel dan DC. Acara ini menyelami kehidupan pribadi, trauma, dan cacat karakter-karakternya, baik pahlawan maupun penjahat. Ambil contoh Homelander. What happens if, I don't know, I do this? Dia bukan hanya makhluk dengan kekuatan super dan kompleks Tuhan. Dia adalah individu yang sangat terganggu, yang pandangan dunianya yang gila, dipengaruhi oleh masa kecil yang terdistorsi. Kedalaman psikologis ini menambah lapisan pada cerita yang seringkali hilang dari cerita superhero yang lebih tradisional. Aksi dalam The Boys adalah mentah dan tidak terfilter. Sementara Marvel dan DC sering menghadirkan pertarungan visual yang spektakuler, mereka jarang memasuki kekerasan grafis dan brutal yang dipeluk oleh The Boys. Acara ini tidak ragu untuk menunjukkan biaya nyata dari konflik supermanusia. Gambaran tanpa ampun ini membuat taruhannya terasa lebih tinggi dan konsekuensinya lebih nyata. Area lain di mana The Boys unggul adalah pendekatannya yang satirikal terhadap korporasi Amerika modern. Vought International, perusahaan di balik para superhero, adalah kritik tajam terhadap perusahaan modern dan taktik manipulatif mereka. Acara ini menyoroti persimpangan kekuasaan, uang, dan media dengan cara yang menghibur dan merangsang pemikiran. Satir korporat ini menambah lapisan komentar sosial yang sering kali hilang dari narasi Marvel dan DC. Selain itu, The Boys memperkenalkan kompleksitas kepada anti-pahlawannya yang sering kali hilang dalam cerita superhero tradisional. Karakter-karakter dalam acara ini ambigu secara moral, didorong oleh agenda pribadi, dan sering berjuang dengan demon-demon batin mereka sendiri. Kompleksitas ini membuat mereka lebih dapat dihubungkan dan kurang satu dimensi dibandingkan dengan moralitas hitam putih dari pahlawan Marvel dan DC. She just wanted some help tracking. Ketidakpastian adalah keunggulan lain dari The Boys. Acara ini dikenal dengan plot twist yang mengejutkan dan kesediaannya untuk membalikan ekspektasi. Tidak seperti Marvel dan DC yang kadang mengikuti alur yang dapat diprediksi, The Boys membuat audiens tetap terjaga dengan belokan yang tidak terduga dan pilihan naratif yang berani. Rasa ketidakpastian ini meningkatkan keseluruhan pengalaman menonton dan membuat penggemar sangat menantikan setiap episode baru. Dinamika dalam tim Boys juga patut diperhatikan.
Hubungan antar karakter dipenuhi dengan ketegangan, konflik, dan kebersamaan. Kompleksitas ini menambah kedalaman cerita dan membuat interaksi karakter menjadi lebih menarik. Masalah pribadi tim dan hubungan yang berkembang sama pentingnya dengan perjuangan mereka melawan superhero yang korup. Like, I tell you what, you get better and I'll teach you to run as fast as me. Yeah? Yeah? You'll teach me to outrun cancer? Humor gelap adalah ciri khas The Boys. Acara ini tidak takut untuk mencampurkan momen dramatisnya dengan satir tajam dan humor yang tidak hormat. Kombinasi ini menciptakan nada unik yang membedakannya dari pendekatan heroik atau komedik yang lebih langsung dari Marvel dan DC. Humor ini seringkali menyoroti absurditas dari genre superhero itu sendiri, memberikan perspektif yang segar dan kritis. Akhirnya, The Boys unggul dalam menggambarkan konsekuensi dunia nyata. Acara ini tidak hanya menyajikan alam semesta fiksi di mana pahlawan bertarung melawan penjahat. Ia mengeksplorasi bagaimana tindakan supermanusia mempengaruhi orang biasa. Kerusakan sampingan, trauma psikologis, dan perubahan sosial yang disebabkan oleh superhero digambarkan dengan tingkat realisme dan keseriusan yang seringkali diabaikan dalam cerita Marvel dan DC. Kesimpulannya, The Boys menonjol dalam genre superhero dengan menawarkan pandangan yang berani, kritis, dan jujur tentang dunia superhero. Ia menantang narasi idealis Marvel dan DC dengan realisme yang keras, karakter kompleks, dan satair gelap. Dengan mengungkapkan cacat dan kegagalan dari makhluk supernya, ia menyampaikan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merangsang pemikiran. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat revolusi dalam cara kita melihat superhero. Saksikan The Boys dan temukan sendiri mengapa ia meninggalkan Marvel dan DC di belakang.